Sanad adalah penjaga agama. Mengapa kita harus memeriksa perawi hadis? Dalam Islam, hadis bukan sekadar ucapan. Ia adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Karena itu, menjaga kemurniannya adalah menjaga agama. Para ulama menegaskan, al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Yang pertama, ilmu ini adalah agama, maka perhatikan sumbernya. Qala Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Diriwayatkan oleh Hasan bin Rabi' an Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad. Imam Muhammad bin Sirin, ia adalah salah satu tabi'in besar, mengingatkan bahwa ilmu agama bukan main-main. Ia adalah bagian dari agama. Maka kita wajib berhati-hati. Siapa yang menjadi sumber ilmu kita? Apakah dia ahli sunnah? Apakah dia thiqah, yakni terpercaya? Kemudian yang kedua, fitnah memunculkan kebutuhan meneliti sanad. Qala Ibnu Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Diriwayatkan oleh Muhammad bin As-Sabah an Ismail bin Zakaria an Asim al-Ahwali an Ibn Sirin. Sebelum munculnya berbagai kelompok sesat dan fitnah dalam umat, para ulama belum terlalu meneliti sanad. Tapi ketika fitnah menyebar, mereka mulai berkata, "Sebutkan kepada kami siapa perawi kalian." Inilah metode ilmiah yang luar biasa, meneliti karakter, akidah, dan keadilan seorang perawi. Yang ketiga, ambillah dari orang yang kuat dan terpercaya. Qala Tawus, in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu. Ini diriwayatkan oleh Isa bin Yunus an al-Auza'i an Sulaiman bin Musa. Kemudian diriwayatkan pula oleh Marwan bin Muhammad ad-Dimashqi an Sa'id bin Abdul Aziz an Sulaiman bin Musa. Imam Tawus memberi kaidah emas. Kalau perawimu malian itu yakni terpercaya dan layak, maka ambillah hadis darinya. Tapi kalau ia tidak kuat, maka tinggalkanlah. Yang keempat, tidak semua yang dikenal itu layak diriwayatkan. Qala Abu Zinad, adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'munun ma yu'khadhu anhumul hadith yuqal laisa min ahli. Ini diriwayatkan oleh Al-Asma'i an Ibni Abi Zinad an abihi. Bahkan jika seseorang dikenal amanah dan jujur, bukan berarti ia ahli dalam menyampaikan hadis. Menjadi perawi itu butuh kemampuan, hafalan, pemahaman, dan ketepatan. Kemudian yang kelima, hanya thiqah yang boleh menyampaikan hadis Nabi SAW. Qala Sa'ad bin Ibrahim, la yuhadithu an Rasulillahi SAW illa thiqat. Ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah an Mis'ar an Sa'ad bin Ibrahim. Bukan sembarang orang bisa menyampaikan hadis. Hanya mereka yang thiqah, yakni jujur, hafalannya kuat, dan akidahnya lurus yang boleh meriwayatkan hadis Nabi SAW. Yang keenam, sanad itu tameng dari kepalsuan. Qala Abdullah bin Al-Mubarak, al-isnadu minad-din, walaulal isnadu laqala ma syaa ma syaa. Ini diriwayatkan oleh Abdan bin Utsman an Abdullah bin Al-Mubarak. Tanpa sanad, semua orang bisa mengaku-ngaku menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Sabda sanad adalah sistem verifikasi Islam yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Yang ketujuh, antara kita dan mereka adalah al-qawaim sanad. Qala Abdullah, bainana wa bainal qaumil qawaim. Diriwayatkan oleh Al-Abbas bin Abi Rozmah an Abdillah.
Yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul hawa adalah sanad. Orang sunnah memegang sanad yang kuat. Ahlul bid'ah meriwayatkan dari orang-orang tak dikenal atau tertuduh. Yang kedelapan, kritik sanad adalah ilmu, bukanlah ghibah. Dalam satu riwayat dialog antara Imam Abdullah bin Mubarak dan Abu Ishaq, qala, ya Aba Ishaq, amman hadha? Qala, an Syihab bin Khirashin. Qala, thiqatun. Qala, an man? Qala, anil Hajjaj bin Dinar. Qala, thiqatun. Qala, an man? Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya Aba Ishaq, inna bainal Hajjaj bin Dinar wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam mafawiz tanqati'u fiha a'naqul muti. Ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Isa At-Taliqani an Abdullah bin Al-Mubarak. Imam Ibnu Mubarak tidak langsung menerima hadis walaupun perawinya disebut thiqah. Ia mengecek mata rantai sanadnya. Kalau terlalu panjang dan tidak diketahui siapa saja di tengah-tengahnya, maka itu tidak cukup untuk menetapkan kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, ilmu hadis adalah amanah, sanad adalah tamengnya. Para ulama mengorbankan waktu, harta, dan jiwa untuk menjaga keaslian agama ini. Maka, jika kita ingin mengambil ilmu, hendaklah kita berkata seperti para ulama salaf, Sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami perawi kalian.